Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami hingga kami memperoleh kekuatan baru pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini, jadikanlah itu Tuhan pendopang untuk semakin meneguhkan iman kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 31, begini firman-Nya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, di sebuah kota sedang diadakan pemilihan ratu untuk mendampingi raja yang sedang bertahta pada kota tersebut. Sehingga diadakan seleksi untuk dapat memilih ratu yang tepat mendampingi raja tersebut. Banyak orang mengikuti perlombaan tersebut dan bahkan banyak berusaha sekuat tenaganya dan mau menjadi pemenang atas perlombaan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dalam nats kita pada pagi hari ini, di mana akan tiba waktunya akan dibunyikan sangkakala yang sangat dahsyat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pasti kita ingin menjadi salah satu orang yang terpilih dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Oleh karena itu, seorang penginjil terkenal, Billy Graham, mengatakan, sebelum tiba waktu penghakiman tersebut, agar setiap orang pengikut Kristus hidup dengan menjaga iman. Meskipun orang tetap tidak yakin kapan dia datang kembali, namun orang percaya, yaitu kita, yakin bahwa kedatangannya itu pasti. Saudaraku yang dikasihi Yesus, selagi Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan, marilah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Karena di akhir nanti kita anak-anak Allah yang kudus akan dipersatukan dari berbagai penjuru dan akan menerima upah. Dia akan kembali dari kehadiran Allah untuk menjemput pengikutnya agar tinggal bersama dengan dia di sorga. Yohanes 14 ayat 12. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bahwa apa yang sudah difirmankannya itu pasti akan terjadi. Hanya saja waktunya tiba sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapa di sorga. Bahwa nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius ini bermakna ganda, yaitu yang terjadi dalam waktu dekat pada waktu Yerusalem dihancurkan, dan makna yang lain adalah pada waktu kedatangannya yang kedua kalinya kelak. Tentang waktu kedatangan kedua kalinya, Tuhan Yesus pun tidak tahu, hanya Allah Bapa di sorga yang tahu. Dan hanya dialah yang menentukannya, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, meskipun tidak dapat diketahui kepastian harinya, namun menurut kesaksian Alkitab ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Matius mencatat dengan cermat apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai tanda-tanda yang akan terjadi. Ia akan datang dengan sangat tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka. Untuk itulah setiap umat manusia harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman, sambil bekerja sekaligus waspada
mempersiapkan diri kapan hari datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Jangan terlena oleh kenikmatan dunia ini. Jangan terbius oleh pengaruh teknologi. Selagi hari masih siang, bekerjalah untuk Tuhan, sekaligus bersiap bahwa waktu yang singkat ini menuntut kita untuk hidup yang bijaksana. Amin.